Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bedah sama-sama beberapa kutipan dari sebuah teks judulnya Tuhan tidak memilihmu secara kebetulan untuk diurapi. Sumber ini tuh kasih lihat perspektif soal gimana rasanya ya ditunjuk untuk tujuan ilahi. Nah, di sini diurapi itu kayaknya maksudnya dipilih khusus gitu ya oleh Tuhan buat tugas tertentu. Udah sepaket sama perlindungan dan arahan gitu. Misi kita kali ini coba gali makna intinya dan apa sih artinya buat orang yang merasa terpanggil kalau dilihat dari kacamata teks ini. Oke, langsung aja ya ke gagasan utamanya. Teks ini, wah bukaannya cukup kuat nih. Dibilang, Anda itu nggak dipilih secara kebetulan. Ada niat ilahi, ada semacam perlindungan khusus gitu atas hidup Anda. Ini nyambungnya ke Yeremia 1.5 yang bilang, Tuhan udah kenal Anda bahkan sebelum Anda dibentuk. Dalam banget ya pemikiran awalnya. Betul. Dan yang menarik, gimana teks ini? Langsung menyoroti adanya perlindungan bawaan. Sesuatu yang udah nempel gitu sama panggilannya. Ada kutipan dari 1 Yohanes 4:4. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi, menurut keyakinan di teks ini ya, kekuatan dari dalam inilah yang jadi sumber ketahanannya. Fokusnya bukan kehebatan kita, tapi siapa yang ada di dalam diri kita itu. Nah, itu poin penting. Dan perlindungannya ini digambarkan aktif banget loh. Bukan cuma tameng pasif. Ada kutipan dari Mazmur 105:15, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Kayak peringatan langsung gitu ya. Iya, kayak ada batasnya gitu. Terus diperkuat lagi sama Yesaya 54:17, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Pesannya jelas banget sini, seolah-olah ada pagar gaib gitu di sekeliling orang yang diurapi ini. Pagar gaib ya. Tapi, nah ini bagian yang menurut saya paling greget. Teks ini juga jujur banget soal tantangan. Nggak cuma manisnya aja. Salah satu yang disorot itu gimana terang atau kebenaran yang kita bawa, itu bisa bikin orang lain nggak nyaman. Nyambungnya ke Yohanes 3:20, tentang orang yang berbuat jahat itu cenderung benci sama terang. Realistis banget kan? Tentu saja. Dan ini nyambung langsung ke tema pengkhianatan. Yang di teks ini dilihat sebagai ujian, bukan akhir cerita. Dikutip memang Mazmur 419, soal pedihnya dikhianati teman dekat. Sakit banget itu pasti, tapi langsung diseimbangkan. Ada kejadian 50-20. Sudut pandangnya itu, niat jahat manusia pun bisa Tuhan ubah jadi kebaikan. Oh gitu. Jadi pengkhianatan itu bukan titik, bukan tanda stop, malah bagian dari proses menuju, kebangkitan atau pemulihan, gitu. Ada optimisme di sana. Benar-benar. Jadi kayak ada jaminan, ini bukan akhir cerita gitu ya. Nah, ini membawa kita ke gagasan soal takdir atau tujuan akhir. Teks ini keras banget menekankan kalau panggilan Tuhan itu nggak bisa batal. Paling-paling cuma tertunda. Roma 11:29 dikutip langsung, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Pesan lanjutannya, ya sabar, kayak kata Habakuk 2:3, jika berlambat-lambat nantikanlah itu. Seolah bilang, pasti terjadi, tapi waktunya bukan urusan kita. Betul, kesabaran jadi kunci ya. Implikasi penting lainnya dari cara pandang ini adalah bahwa hidup yang diurapi ini, yang menurut teks ini, nggak butuh pengakuan orang lain. Nggak perlu validasi eksternal. Mengutip Matius 6:4, Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Artinya, ya kekuatan dan tujuan sejati itu jalan terus aja. Bahkan pas nggak ada yang lihat, nggak ada yang tepuk tangan, fokusnya itu vertikal, antara kita sama Tuhan, bukan ke samping, nyari-nyari pujian orang. Ibaratnya nilai rapornya dari atas langsung. Oke, paham. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya dari semua kutipan ini, apa sih intinya? Sumber ini kayaknya menggambarkan bahwa jadi pribadi diurapi itu artinya punya tujuan khusus dari Tuhan. Dilindungi secara spesial. Tapi, nah ini paradoksnya, justru pasti bakal hadapi penolakan, ujian berat, termasuk pengalaman pahit kayak dikhianati itu. Iya, justru karena spesial, tantangannya juga spesial gitu ya. Bener, tapi semua itu dilihat sebagai bagian dari rencana ilahi yang nggak tergoyahkan, udah sepaket. Dan pertanyaan mendasar yang mungkin diajukan teks ini untuk Anda renungkan adalah, gimana Anda memandang tantangan-tantangan itu? Apakah Anda, seperti disinggung di akhir teksnya, membiarkan potensi diri terkubur aja gitu karena luka masa lalu, misalnya bekas pengkhianatan? Atau Anda siap untuk bersinar? Mewujudkan potensi itu, meskipun mungkin sinarnya bikin beberapa orang
ya nggak nyaman gitu, dengan keyakinan pada panggilan yang menurut teks ini nggak bisa dibatalkan oleh siapapun. Nah, sebagai penutup nih ya, sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang, berdasarkan gagasan dalam teks ini, apakah Anda cenderung lihat kesulitan hidup itu cuma sebagai ya rintangan biasa, atau mungkinkah seperti yang tersirat kuat di sini, kesulitan itu justru bagian integral, bagian penting dari perjalanan yang diurapi, yang malah jadi penanda bahwa ada tujuan khusus yang lagi Anda jalani, sesuatu untuk direnungkan mungkin ya?